dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Oh saya? Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustaz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustaz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustaz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustaz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk Ya. emang legenda Nusantara Pak Ustaz. Ya. Tapi Pak Ustaz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustaz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di pagi hari ini saya Bayu Oktara tentunya masih dari Kota Makassar. Tepatnya di Masjid Haja Sitimang bersama Ustadz Dasat Latif. Latif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Anaknya Haja Sitimang. Nah ini nama masjidnya nih, Masya Allah luar biasa. Dan senang sekali kita berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz ini banyak sekali yang hadir nih hari ini nih, remaja-remaja semua nih Pak Ustadz. Wajahnya. Ya, remaja di tahun 70-an. Oh, tapi semangat semua untuk memperdalam ilmu agama ya Ibu ya. Masya Allah, terima kasih. Nah hari ini Pak Ustadz yang akan kita bahas ini mengenai keluarga temanya. Kalau kita lihat nih Pak Ustadz ya, pada saat membentuk sebuah keluarga inginnya kan sakinah, mawadah, warohmah. Penuh kehangatan, kasih sayang, penuh cinta. Tapi seiring berjalannya waktu banyak ujian menerpa, akhirnya mulai muncul tuh ketidakpercayaan. Lalu mulai muncul pengkhianatan, ketidaknyamanan. Dan akhirnya kondisi-kondisi seperti ini membuat orang yang tadinya bahagia sama keluarganya ya mencari kebahagiaan di tempat lain. Lalu kemudian banyak juga isu-isu perselingkuhan, perceraian. Bahkan ada yang maut-maut itu apa namanya Bu? Ipar adalah maut. Nah bahkan ada satu lagu yang lagu lama jadi hits lagi Pak Ustadz. Apa itu? Cukup sekali.
Memang orang tua sudah ini di depan kita ini. Tahu pancing dikit langsung nyambut. Lagu zaman dulu. Kalau anak-anak zaman sekarang nggak tahu dia lagu ini. Nah, itu Pak Ustadz yang mau kita bahas dan butuh petua dari Ustadz. Bagaimana ciri-ciri maut dalam keluarga dan apa yang harus kita lakukan untuk menghindarinya. Mohon petuahnya Pak Ustadz. Oke. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika menikah dulu kan selalu kita didoakan semoga sakinah, mawaddah, Warohmah. ya disingkat menjadi samawa. Nah sakinah, mawaddah, warahmah itu tujuan pernikahan. Tujuannya itu sakinah. Apa itu sakinah? Bahasa sederhana gampang dimengerti, damai hatinya, tentram hatinya. Itu tujuan pernikahan, ketentraman jiwa. Diciptakan istri, suami menyatu supaya apa? Supaya tentram jiwamu. Itu sakinah. Mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Untuk mendapatkan sakinah, ketentraman jiwa, dua modalnya. Cinta, kasih sayang. Cinta itu selalu identik dengan syahwat. Cinta ada batasnya. Kasih sayang tak terbatas. Cinta itu identik dengan syahwat, nafsu. Karena dia selalu identik dengan nafsu, maka dia selalu diibarengi dengan wajah yang cantik, ya, muka yang mulus, body yang seksi, yang ramping, selalu identik dengan itu cinta. Tapi dia terbatas waktunya. Cinta paling ya usia-usia 25, 30 tahun, 40 mulai luntur, 50 dek nagagah, caput nih. Kalau orang menikah hanya modal body yang seksi, muka yang cantik, pasti akan berkhianat. Kenapa? Cantik pasti pudar. Ibu, bohong Kak barangkali kalau saya bilang lebih cantik sekarang daripada 10 tahun yang lalu. Pasti bohong maka ibu, bohong toh. Iya, ya. Kalau sudah tua, keriput, makondok nih. Iya toh. Itu, jadi kalau dia cinta menikahi ibu karena cinta syahwat, pasti dia akan selingkuh dengan perempuan lain. Jangankan ke perempuan lain, dalam rumahnya pun bisa dia berselingkuh. Mas Bayu. Siapa Ustadz? Nabi pernah di depan sahabat berkata, berhati-hatilah engkau mendatangi perempuan atau wanita. Berhati-hati. Kenapa Tiba-tiba ada sahabat bertanya, kaum Ansor. Itu zaman itu sahabat itu dipisah antara dua, Ansor, Muhajirin. Ansor itu orang penduduk Madinah asli. Muhajirin orang Mekah yang ikut pindah ke Madinah. Ya, orang Ansor ini berkata, ya Rasulullah, bagaimana jika kami atau kita serumah dengan ipar? Lalu Nabi bersabda, ipar adalah maut. Itu Nabi sendiri yang bilang itu. Maka dalam Islam ada aturan-aturannya serumah dengan ipar. Ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Baik oleh suami, baik oleh istri maupun oleh ipar. Saya sebagai suami tentu ada iparku. Siapa? Saudaranya istri. Istriku tentu ada iparnya. Siapa? Saudaraku. Ya, nah sekarang bagaimana aturan-aturannya supaya dia tidak jadi maut? Yang pertama Pak Ustadz. Pertama, ibu harus yakin, ibu harus amalkan, bapak harus amalkan, jangan mempertontonkan aurat di depannya. Nah iparku ji, macam apa kok? Nah terekam kok. Iya, makanya kalau serumah dengan ipar, begitu kau keluar kamar, pakai tutup aurat. Cukup tidak
jangan transparan. Biar pakai jilbab tapi tipis. Lewat mako di depannya, misalnya saya laki-laki, iparku perempuan, keluar kamar. Labet no. Iya. Wow, itu makanya tidak boleh menampakkan aurat. Ibu begitu lihat saudaranya keluar kamar menampakkan aurat, tegur. Offside kode. Jangan lagi ulang ah. Masih nak ulang, tegur 2 kali. Masih dia ulang, keluarkan dari rumah. Bahaya. Nanti nak ambil suamimu. Sudah pakai itu? Sudah cukup? Belum cukup. Yang ketiga, jangan mempertontonkan lekuk tubuhnya. Pakai jilbab, tebal, tapi melengket. Menengke. Melengke. Itu. Oh, ketat. Oh, ketat sekali. Iya. Bu. Dengar. Ibu usianya 50 tahun. Adikmu 23. Mahasiswa. Pakai seksi. Suamimu nonton. Langsung lewat. Kondisi normal bisa aman. Tapi kondisi kemasukan setan. Jalan otaknya. Jadi satu, jangan mempertontonkan aurat. Pakai jilbab, jangan tipis. Jangan melengket. Ya. Iya Ustaz. Pakai jilbab tapi melengket. Banyak sih Pak Ustaz. Banyak yang selalu saya istilahkan seperti burasa. Buras. Yang di... Ya, coba Mas Bayu kan pernah pergi ke Nyoknyang, makan Nyoknyang bakso. Pernah bakso. Bakso toh ada burasanya toh. Tahu ada burasanya. Nah, itu sudah hilang talinya, pengikatnya sudah hilang toh. Nggak ada tali. Tapi masih kentar. Masih begitu. itu sudah begitu. Bekas ikat ada. Ya, oke, itu satu. Yang kedua, kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasar. Tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar menemani Anda menikmati santap sahur. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pak Ustadz. Mas Bayu ini dari majelis taklim dari mana saja nih? Wah, majelis taklim macam-macam. Izin Pak Ustadz, saya ambil dulu absennya ya. Wah, ini luar biasa nih. Yang pertama kita mau sapa dari Majelis Taklim Nurul Jihad. Oke. Lalu kemudian Majelis Taklim IPHI. IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Dari kota Parepare. Majelis Taklim Anissa. Mantap. Alhamdulillah semuanya semangat semua Bu. Kalau gitu kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Oke Pak Ustadz. Nah, tadi yang pertama untuk menghindari maut, kalau ada ipar, aurat tutup. Yang pokoknya keluar rumah tutup aurat. Keluar kamar. Masuk rumah tutup aurat. Keluar kamar tutup aurat. Oke. Jangan bilang iparku, iparmu juga laki-laki. Iparmu juga perempuan, iparmu juga bisa kesurupan. Ya. Bisa kemasukan setan. Nah, Astagfirullahaladzim. dua, Yang kedua. jangan bersentuhan. Enggak boleh. Jangan mentang-mentang datang bawa kopi. Tabek daeng. Lalu dia bilang, pegang ki anunya. Salah pegang ki itu.
Setan masuk. Kondisi normal tidak masalah, tapi pasti setan masuk. Karena setan senang kalau kita berbuat dosa. Jangan tidak boleh bersentuhan. Bu, begitu kau lihat adikmu bersentuhan dengan suamimu, kasih pindah rumah. Bahaya sudah itu. Ya, apalagi kalau adik kita lebih cantik. Malolo mopa. Lah bekoh. Nah lalaki muanrimu. Ya. Nah, tuh, jangan bersentuhan. Yang ketiga, jangan berkhalwat. Apa itu? Berdua-duaan. Kalau besok-besok ibu dapat berduaan suamimu dengan adik perempuanmu, kalau adik laki-laki tidak apa-apa. Adik perempuan, pertama kau dapat curiga memang mau ke 70%. Itu apa? Keamanan. Lebih baik waspada. Lebih baik menghindari. Jangan nanti. Oh, tidak kusangka. Lemupah nyawamu Andi. Musolangi hatiku. Apalagi? Lebih baik kau mencegah api. Ya. Dapat kedua kalinya. Jangan kau lagi pikir panjang. Kasih kosi. Keluar kau. Jangan kau bilang adikku. Daripada. Iya toh? Ibu? Pertama kau dapat berduaan, curigai memang mi. Ya? Apalagi kalau duduk sama-sama menonton televisi. Lah beko. Senggolan. Jangan begitu kau dapat, misal ibu dari pasar, ibu dari jemput sekolah, ibu dari pengajian, kau dapat suamimu berduaan dengan adik perempuanmu, 70% itu sudah mencurigakan. Kau dapat kedua kalinya, bilang, Dek, lebih saya kasih kosko. Bahaya ini. Jangan berduaan. Apalagi kau bilang, Dek jaga dulu kemanakan Dek maksudnya kemanakan anakmu kau suruh jaga. Jaga dulu kemanakan Dek saya dulu pergi Makassar. Lebih baik kau bawa suamimu. Jangan kau cari masalah ibu. Biar apa alasannya suamimu, kasih ikut. Lebih baik kau tidak usah pergi Makassar daripada kau tinggal berdua. Bahaya. Itulah yang disebut balai tapamu pasti tongkot coki. Sebentar Pak Ustadz. Ini gak ada teksnya, gak ada subtitle-nya. Ada. Artinya Maksudnya Pak Ustadz? kucing kau kasih masuk dalam satu sangkar dengan ikan. Siapa yang habis? Ikan. Nah itu. Makanya lebih baik kau bawa kucingmu. Betul juga. Jelas. Bahaya kalau kau tinggal itu kucing. Nah habisi ikan. Ya. Apalagi kalau kau tahu suamimu tidak pernah ikut pengajian. Tidak tahu agama. Tidak pernah kau lihat pergi sholat berjamaah. Pakaiannya selalu necis. Meminyak-minyak. Rambutnya kayak jambul. Kajili-jili ini. Jangan kau berani. Saya saja yang masih ustadz ibu. Saya ustadz. Enggak kujamin diriku. Setan. Nah setan. Alhamdulillah saya itu ada iparku kalau datang selalu pakai kudung. Enggak pernah keluar kamar. Saya menjaga itu karena memang itu aturan agama. Istriku tidak pernah juga dia panggil adiknya tanpa izin sama saya. Dan memang itu aturan agama. Tidak boleh. Ada ini adik, bisa datang? Bisa. Temani sekalian ecek main.
Kalau syarat berikutnya itu, jangan biarkan dia berdandan depan suamimu. Ada suamimu situ. Kau panggil dia, di depan dia berdandan. Wah, apa tuh? Serem apa? Ya, sampai pakai parfum. Bahaya. Jadi kalau mau selamat suami, jangan biarkan adik perempuan berdandan di depan suami. Kalau dia mau keluar, oke. Tapi kalau dia di rumah saja, dandanannya rapi, curiga memang mako. Karena bahaya ya. Melok ni lupa cukup ya. Mau menerkam kucing ini bu. Ya, jadi jangan biarkan berdandan. Kalau dia berdandan, kalau dia mau keluar oke lah. Sampai di rumah, oke, hilangkan dandanan. Yang paling penting bu, jangan selalu kontak. Kalau lihat ibu ini suami selalu kontak, curiga memang ibu. Ya, yang keberapa sekarang? 5. Yang kelima, jangan biasakan dia sering komunikasi. Ya, jangan sering dia berbicara berdua-duaan. Karena kalau dia sering berbicara berdua-duaan, maka itu ada kesempatan setan masuk. Dia bilang, Kak, kenapa dek? Nggak tahu kenapa ini perasaanku selalu galau. Curhat. Ya, maka sampaikan kepada adik. Dek, jangan kau pernah cerita urusan pribadimu kepada suamiku. Dia orang lain. Bukan keluarga. Orang lain, bukan mahrammu. Ada masalahmu kau cerita ke saya. Langsung dia bilang, itu media masalahnya kak. Kenapa? Nah suka kak suamimu. Ya, Bisa terjadi ya Pak Ustadz? bisa jadi. Suami yang memulai. Perempuan kalau kondisi normal, insya Allah tidak tergoda. Tapi kalau setan juga godai. Percaya selalu ada pihak setan di antara dua manusia yang berbeda jenis kelamin. Berikutnya yang ke-6. Karena waktu terbatas kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini juga kita akan menerima pertanyaan dari sahabat dahsyat yang hadir di sini. Untuk itu tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat dahsyat, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Namanya memperdalam mengejar ilmu agama, memang jangan ngerem-ngerem ya Pak Ustadz ya. Ya. Kita gaspol terus, nggak bisa Lebih ditawar-tawar. baik kau gaspol daripada kau ditabrak. Nah itu dia benar juga. Nah Pak Ya. Ustadz ngomongin soal ipar nih, tadi kan udah 5, sekarang yang ke-6 Pak Ustadz. Yang ke-6. Adabnya bagaimana? Hei. Jangan biarkan adikmu perempuan mendayu-dayu suaranya. Dayu-dayu itu gimana Pak Ustadz? Ini kalau dia bicara sama suami. Misalnya? Di mana? Halo? Ada aja di rumah kak. Kan begitu perempuan biasa. Bagaimana kita tidak kesurupan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah aja kak. Lagi ngapain? Itulah dia, saya terbayang-bayang. Jadi kasih tahu adik, dek, kalau kau ditelepon besok suamiku, jangan selalu bilang namanya. Jangan bilang kakak, jangan bilang namanya, langsung bilang suamiku. Supaya dia tahu ini suamiku ini. Bukan kakakmu yang bisa kau goda. Jangan bilang kak.
abang. Bilang suamiku. Kalau kau yakin adikmu ini bisa mengganggu, kalau besok ditelepon kau suamiku, tegas kau dek. Nggak boleh mendayu-dayu. Tidak ya, boleh Bu? mendayu-dayu. Oke. Itulah sebabnya kenapa perempuan suaranya aurat. Yang berikutnya, Bu. Ketujuh Ulah. Pak Ustadz. Yang berikutnya Yang lagi. ketujuh. Jangan pergi berduaan. Oh, mereka pergi berdua gitu? Iya. Boncengan, satu mobil berdua. Jangan pernah kau biarkan pergi berduaan. Meskipun itu suamimu dengan adikmu. Ada setan yang ketiga. Naik motor. Nabilan dulu itu setan. Jatuh kok. Jatuh kok. Langsung Nabi bilang, iya, itu laki-laki langsung dia bilang, kesempatan kok. Nabi bilang apa? Dek, hati-hati, nanti jatuh ki, ndak pernah ki saya lihat bonceng gaya perempuan, terpaksa gaya laki-laki. Setan masuk lagi, rem depan ko. Itu setan. Akhirnya tak penyunyut. Itu setan. Oke. Nggak naik motor Ustadz, naik mobil. Oh, lebih bahaya. Naik mobil. Apa Nabi bilang setan? Persenelan. Pura-pura. Pura-pura keselio. Jangan biarkan berdua-duaan. Bahaya. Lebih baik ikut. Mau beli gula, lebih baik tidak beli gula daripada kau biarkan berduaan. Mungkin bisa jadi kita pisah. Tapi mampu ibu pisahkan bapaknya dengan anaknya. Jadi lebih baik itu saudara yang disingkirkan. Ya. Bahaya. Apalagi kalau setan sudah masuk. Nah, apalagi yang berikutnya? Yang berikutnya Bu, suruh adik selalu waspada. Waspada maksudnya? Waspada, godaan setan. Dek, ingat ya. Ingat dek. Bisa jadi saya tidak lihat kok. Tapi kau jaga harga diri keluarga. Jangan bisa kau hormati dek. Hormati ibu bapak. Mupaka siri matut tahu barangkali tidak ada di dalam hatimu. Tapi suamiku bisa jadi ada dalam hatinya. Begitu juga suami. Kak, barangkali kita tidak ada niat tak. Barangkali tidak ada niat. Tapi adikku belum tentu. Oke sama-sama kita tidak ada niat. Tapi ada setan. Orang Bugis bilang kata tiasa tak kalupa. Apa itu Pak Ustadz? Khilaf. Oh hilaf. Tak kalupa. Khilaf. Maka selalu diingatkan. Berbuat baiklah. Yang berikutnya. Suruh suami banyak-banyak ibadah. Adik suruh banyak-banyak ibadah. Karena ibadah insya Allah membuat iman kita kuat. Kalau tidak pernah ikut pengajian. Tidak pakai jilbab. Tidak pernah dengar ceramah, teman-teman gaulnya orang-orang tidak beres juga ahlaknya. Jangan cari penyakit Bu. Lebih baik langsung kasih kontra itu adik. Oh dipisah rumahnya maksudnya? Pisah. Oh. Bahaya daripada nanti sesuatu terjadi. Malu satu keluarga, hancur rumah tangga. Gara-gara kelalaian yang kita sudah tahu akan ada terjadi. Dahsyat Biar nanti Bu. sekali. Apa yang saya sampaikan kini semua pemirsa. Apa yang saya sampaikan. Lihat gejala-gejalanya. Kalau sudah ada gejala-gejala seperti yang tadi, lebih baik langsung amputasi. Waduh, maksudnya pisah Pisah. rumah? Iya. Oke, daripada terjadi ya Pak Ustadz. Ya. Karena ada godaan setan. Baik, nah sekarang kita akan berikan kesempatan buat jamaah yang hadir yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Di depan langsung Pak Ustadz. Wah, Semangat. langsung. Boleh silakan Ibu maju ke depan. Kita punya hadiah buat Ibu. Ibu nih. anak lakesi atau labukang? Oh lakesi. Wih sekampungnya mamaku. Silakan Ibu. Oh di sebelah sini, situ. Bu. Oh kasih ke sini, Ustadz ke situ. Di sebelah sini aja Pak Ya. Ustadz. Kalau bertanya Ibu dikasih hadiah.
Nih ada Hadiahnya hadiahnya. sarung dari gajah duduk. Ada Ya. ciri khasnya yang asli. Monokrom dan tulisan Arab. Nah itu dia. Silakan Ibu, apa yang mau ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan Pak Ustaz, nama saya Ibu Neni dari Ikatan Persaudaraan Haji Kota Parepare. Izin saya bertanya Pak Ustaz, Ya. berdosakah kita bila kita mengetahui teman atau mungkin sahabat atau mungkin juga saudara berselingkuh, kita tidak menegur dengan alasan kita tidak ingin ikut campur dengan persoalan rumah tangga mereka. Terima kasih, mungkin hanya Ini itu. sering terjadi juga nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya Pak Ustadz. Oh hadiah. Ini Bu, hadiahnya Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Ibu siapa Neni. namanya? Eni. Neni. Neni. Ibu Neni, biasa orang bilang, enggak ada isinya itu. Oh kita buktiin. Ada kita buktiin. isinya nih Bu. Warnanya bagus tuh. Insya Allah ada dipakai untuk Iya, Masya Allah. Ramadan. Untuk Ramadan. Ya. Suami-suami. Bisa juga Ibu pakai satu sarung dengan suami. Masya Allah. Insya Allah. Baju saya. Wih, pas. Cocok. Ini namanya warna hijau muda. Hah muda? Enggak dong. Hijau muda. Apa? Apa? Jo Army katanya. Army. Hijau army. Tentara. Kan dia hijau army. Nenek kuna. Kira sing hijau army. Kepala saya lunak teman-teman. Terima kasih Bu. Iya, Ibu terima Neni. kasih banyak Pak Ustaz. Terima kasih, Bu Berkah. Neni. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Neni. Kalau saya lewat Parepare kasih singgah Kak Ibu Di. Iya, Pak Ustaz. Insya Allah. Sudah makiku kasih sarung. Oke, Oke, balik lagi ke jawabannya pertanyaan Pak Ustadz. jawabannya kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Oh, kalau begitu sabar dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tentunya masih di sini di Gaspol Sahur. Oke. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi untuk memperdalam ilmu agama kita. Tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, izin yang ditanyakan Ibu Neni ini sering sekali terjadi. Bahkan saya juga pernah mengalami ada teman yang kita kenal berselingkuh. Ya tapi kita nggak mau ikut campur, akhirnya ya udah kita diem aja. Bahkan kita pura-pura ngeliat gitu. Ikut campur dalam kebaikan bukanlah sebuah dosa. Kalau ibu tidak bisa secara terang-terangan, pakai perantara. Ya, perantara misalnya nomor baru. Kita pakai nomor WhatsApp baru. Kita WhatsApp teman yang kita tahu selingkuh pasangannya. Berat saya sampaikan ini, tapi saya sayang kamu. Saya yakin suamimu atau istrimu selingkuh. Kamu pelajari sendiri. Salam hormat sahabatmu. Sudah begitu. Paling tidak informasi yang dia tahu mulai dia curiga. Akan diolah Nah, informasinya. toh, kalau nak jawab, fitnah. Kasih mako indikasi yang membuat dia yakin. Jangan sampai justru ibu mau ambil suaminya orang. Malah Ya toh? bisa jadi modus tuh Pak Ya Ustadz. modus, kasih ciri-ciri. Coba tanya kemana dia. Hari Senin tanggal sekian, kemana? Langsung kau tanya siapa kau temani itu di warung ini. Nah itu pasti kalau dia, dari mana? Dilihat itu cara mukanya. Allah itu memberikan kita namanya body Body language. Iya, ku tahu, ku pancing jaki ibu. Misalnya itu saya tidak tahu, nah saya dosen komunikasi. Sembarang. Bahasa tubuh namanya ibu. Kalau orang kaget, pasti kelihatan itu. Minimal kering tenggorokan kalau orang bohong. Kering tenggorokannya. Yang kedua, tidak bisa ditatap matanya. Itu memang Allah kasih itu indikator. Semua orang begitu.
Cara-cara mi. Ya. Nah, kalau sudah, lepas sudah ibu. Selanjutnya dia sudah tahu, lepas maki. Kalau ibu yakin, kalau dikasih tahu secara langsung, bisa malah dia sakwa-sangka sama kita, bisa malah putus persaudaraan, bisa malah dia tuduh kita lain-lain, pakai nomor baik lain. Kalau memang kita, jangan dibiarkan bu. Mudah-mudahan dengan niat kita amar ma'ruf nahi mungkar itu Allah pelihara keluarganya. Dahsyat sekali. Jangan dibiarkan. Bagaimana kalau pasangan kita yang begitu? Maka lebih baik kita kasih tahu caranya, cari cara yang aman. Ya, Aman. bisa versi kedua. Suaminya yang kita WhatsApp. Ya, saya temannya istrimu. Berhenti kok. Atau saya lapor ke istrimu. Dalam 1 minggu kalau saya masih dapat kok, saya lapor ke istrimu. Salam dari wanita pembencimu. Wah. Ya kau bilang dari wanita pengagummu. Jadi emang nggak boleh diam aja ya Pak Tidak boleh Ustadz? diam, harus Tutup ada. mata. Amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Caranya yang kita Nah, pikir. tinggal caranya kita pikir bagaimana supaya kita juga tetap tenang, Ya. dia juga bisa selamat rumah tangganya. Insya Allah jadi pahala. Masya Allah, ya perlu dicatat berarti supaya understand? selamat. Thank you very much. Mantap. Terima kasih Pak Ustadz. Nah selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ibu boleh silakan maju ke depan. Kita punya hadiah juga nih buat ibu nih. Nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Risma dari Majelis Taklim An-Nisa Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang batasan-batasan dalam hubungan antar keluarga dalam satu rumah. Yang ingin saya tanyakan bagaimana batasan-batasan dalam hubungan antar rekan kerja dalam satu ruangan kerja. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Teman kerja, rekan kerja ya. Iya. Pak Ustadz, main suling atau bagaimana? Ya, ini. Ya. Hadiahnya. Ah, kalau tadi itu namanya kembang Nusantara. Kalau ini? Sekarang ini Wika Kembang. Ya, sama-sama ada kembang. Betul. Satu kembang Nusantara, Kalau ini? satu Wika Mika Kembang. Nanti ini nak curigai kak lagi ndak di sini. Kita lalu kok. Ah, Wih cantik. warna coklat. Coklat. Nah, pokoknya coklat. Ah, Ah ini. Oh, Hah? terakota. Terakota, ada namanya Pak Ustadz. bilang aku sama nenek-nenek terakota. Agi ye terakota, masih kula. Silakan, Silakan, Ibu. Nisa. Ibu Hairun Nisa. Iya. Hah? Ibu Risma. Ibu Oh, Risma. Ibu Risma. Terima kasih. Terima Ibu kasih, Risma. Bu Risma. Silakan Ya. kembali tempat. Nah, ini Nah. kalau sama rekan kerja gimana? Nggak mungkin kita usir dia pindah kerja, Pak Ustadz. Sama rekan kerja. Sama aturannya. Ibu kalau sama rekan kerja, laki-laki jangan tatap matanya. Wanita terhormat lalu saya tundukkan pandangannya. Apalagi sama pimpinannya. Apalagi kalau ibu tahu dia senang sama ibu. Kan bisa ditahu itu orang kalau senang atau tidak. Bisa. Saya saja yang begini saya tahu kalau ada ibu-ibu curhat. Dalam hatiku modus jini. Kalau Ustaz suamiku meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adakah doa-doa penenang jiwa Ustaz? Saya bilang ada ibu, ini kita baca ibu surah-surah ini. Alhamdulillah Ustaz 2 bulan ini sudah tenang saya punya perasaan dan jiwaku. Cuma maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang modus juga ini ibu. Saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Kan coba aja itu bisa kita tahu. Ada mau foto saja saya tahu modus gini. Pertama suruh Ustadz, anakku mau sekali foto sama Ustadz. Sudah dia bilang mamanya juga Ustadz. Saya bilang kenapa kah tidak dari tadi langsung aku saja Nah ditahu itu orang kalau ada modus-modusnya.
Nah, kalau kita sudah tahu teman kita itu ada niat sama kita, dan kita tahu dia punya istri, dan dia yang tidak punya istri tapi kita punya suami, maka satu, beritahu, saya ada suamiku. Jangan kau begitu, banyak yang lebih cantik dari saya. Selamatkan, tolong bantu saya. Nanti kalau begini terus saya juga tergoda. Apa? Kamu malu, saya juga lebih hancur. Jangan kau lakukan lagi itu. Udah, langsung tegur. Kalau pimpinanmu kasih tahu. Kamu gadis, pimpinanmu ada istrinya. Pak, maafkan saya Pak. Saya sangat menghormati ibu. Saya sangat menghormati bapak. Tapi saya namanya anak buah Pak. Apa bisa saya lakukan? Apa daya saya Pak? Bapak bisa pecat saya. Tolong, saya bukan mau melawan bapak. Tapi saya sayang keluarganya bapak. Jangan Pak. Saya ini tidak ada apa-apanya. Istri bapak lebih baik dari saya. Itu jangan malah kesempatan. Makanya teman kerja pun ada aturan. Amalkan itu, termasuk jangan lihat matanya. Jangan sering berdua-duaan. Jangan terang-terangan berdandan di depannya. Jangan bersentuhan. Pakaian kau yang sopan. Lembutkan suaramu. Nasihati dia kalau dia keliru. Jangan memancing di air yang keruh. Itu dia. Ya, you understand Bu? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kesimpulan dari semua itu hanya Allah jugalah yang bisa menolong rumah tangga kita. Maka syaratnya tingkatkan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Setiap selesai ibadah, mintalah pertolongan Allah untuk memelihara keluarga kita. Tanpa pertolongan hidayah dari Allah, sekuat apapun kita berhindar, setan jauh lebih kuat untuk menyesatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, dahsyat sekali. Semoga Allah selalu melindungi keluarga kita, sehingga rumah tangga kita dan keturunan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Dasar, demi apapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Ustadz Dasar, terima kasih atas petua-petuanya. Dan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan semangat terus puasanya, kembali ke rumah, salam untuk keluarganya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda. Akhir kata kami dari Kota Makassar pamit undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.